Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi juga mungkin. Wah, siap Mas. Ya, akhirnya itu saya juga ngajar di salah satu SMK di Grogol juga. Dan beberapa anak-anak SMK akhir-akhir ini juga marah sekali kok mereka bincang-bincangnya mau dikirim ke luar negeri ya. Paling banyak ke Jepang ya, di Jepang. Dan mereka gampang sekali sekarang belajar kita ini. Kompetensinya apa, terus apa, mungkin skillnya apa, itu kayak diabdikan itu. Kayak kirim gitu ke saya akhir-akhir ini. Terus kita kok akhir-akhir ini kok kayak banyak ngambil kerjaan ke tetangga kita ya, kayak misalnya ke Laos, Kamboja, ataupun kayak kan dulu sebenarnya bukan lahan pekerjaan akhir ini kita banyak kirim ke sana juga. Kita kan tahu kan Laos seperti apa, Kamboja, Filipina. Wah, kirimnya kan itu anak-anak muda juga banyak juga. Jadi apakah mereka itu solusi masalah ekonomi dalam negeri atau bisa jadi tunggal untuk mempertahankan juga. Otomatis kalau mereka dikirim kan apa ya? Berkurang. Dan kebanyakan itu anak-anak muda dan juga selain anak muda adalah wanita, perempuan. Ya, perempuan. Nah, benar sampai yang ibu Desan tadi yang perempuan juga. Karena perempuan paling mudah untuk eksploitasi ya. Jangankan ke Arab ya, ke negara tetangga kita yang mungkin anggap aja mungkin dulu di bawah kita jauh ya, kita sekarang dikirim ke sana. Mungkin hanya sekedar walaupun ya membantu rumah tangga itu aja untuk tangga ya, atau mungkin ke RT itu aja ya ke sana. Kebetulan keponakan saya juga ada juga yang dikirim penumpang ke SMK, juga tetangga saya juga ada yang banyak juga yang ke Kuwait, banyak yang ke Timur Tengah juga ada. Jadi sebenarnya program kita ini ya seperti ya pembodohan juga kita hari ini. Ketika kita mengirim tenaga ke luar negeri, kita tidak memberikan skill apa, kita tidak kompetensi apa yang kita kirim, tapi kalau asal kirim itu aja. Soalnya kita barang ya, produk. Di sana mungkin kebanyakan ya pekerja bangunan. Mereka kan ada tempat saya, ya saya sendiri barang. Di sana juga sebagai di pembangunan kerja keras ya, kerja kasar. Jadi bukan kerja yang memang membutuhkan skill atau mungkin itu tidak. Jadi kayak kita mundur jauh lah. Bayangkan kayak kita dulu banyak kirim guru ke Malaysia, ke Singapura, ini kita kirim apa ke sana ya. Udah gitu aja saran saya hari ini. Yang perlu di-highlight adalah kerentanan saat pekerja migran perempuan itu ada di sektor informal. Gitu. Kalau di Kuwait, ke UAE itu biasanya ke sektor formal ya, karena biasanya ke minyak gitu. Jadi dia ada spesifikasi khusus, jadi ada perlindungan hukum. Jadi itu nggak kita bahas di sini. Yang masalahnya menjadi rentan adalah mereka yang ada di sektor informal, yang otomatis dia itu tidak bisa di-record secara legal formal. Gitu. Salah satunya adalah pekerja rumah tangga, penjaga lansia, gitu. Ada di Hong Kong, Taiwan, itu biasanya lansia ya. Kalau di Arab Saudi itu banyak yang ART gitu. Singapura itu jaga anak-anak gitu, karena orang tuanya pada kerja. Nah, pekerja-pekerja ini yang kita bahas 60% ya dari pekerja perempuan yang kemudian ada kerentanan. Jadi itu yang sebenarnya membuat kita menjadi lebih aware ya, bagaimana pemerintah itu harus hadir memberikan bentuk perlindungan, baik itu legal formal, diplomasi politik yang jelas gitu, ojo menengahi gitu, tapi mereka membuat dia bisa. Terus membangun badan perlindungan TKI, membangun ada menteri ketenagakerjaan, ada PJTKI macam-macam yang dapat proyek tiap tahun, tapi giliran isu melindungi migran ini yang seringkali lempar-lemparan gitu, itu yang terjadi itu. Makanya itu menjadi isu besar ya di Indonesia sampai sekarang, itu menurut saya masih menjadi PR.
Jadi pekerja migran informal. Dan itu yang menurut saya banyak madorotnya. Karena ya itu perlindungannya kurang. Itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Biza. Jadi kalau melihat sekarang ya Mas ya, aku melihat ini solusinya adalah kita dibawa ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat. Jadi apa ya? Karena melihat situasi dan keadaan yang sekarang ya, seakan-akan apa yang disampaikan oleh negara ataupun pemerintah ya sadek saknyet tanpa melihat realitas kahanane wong cilik ya. Seperti apa? Ya ngene iki lah ya wong cilik ya. Hidup wong cilik. Nah, itu bukan nggak melulu solusi itu dibawa ke Jawa Barat. Enggak sebenarnya. Padahal banyak berbagai macam problem yang terjadi tadi apa yang disampaikan misal dari film inilah. Misal apa yang disampaikan oleh Bu Iza tadi. Itu kan berbagai macam permasalahan sebenarnya. Bukan masalah itu cukup diselesaikan dengan satu solusi yaitu dibawa ke Jawa Barat. Enggak seperti itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman lagi yang mau bertanya ataupun merespon lah, menanggapi dan lain-lain. Bang Iwan mungkin. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo. Nganu ketua serikat guru, monggo. Iki. Ya ini kemarin ya berapa bulan yang lalu saya sempat iseng-iseng gitu di media sosial. Saya hanya mungkin cocok lagi dulu yang pertama. Indonesia ini kan lagi butuh banget duit banyak. Yang kedua sumber dayanya sudah habis-habisan, bahkan sampai laut di coupling ini dijual dan seterusnya. Terus muncul hashtag kabur aja dulu. Berikutnya adalah muncul konten-konten pekerja migran di luar yang asik-asik, mancing di Jepang dan gitu. Terus yang damai-damai itu, nah, itu nanam sayur dan seterusnya. Yang berikutnya adalah ketika saya melihat media sosial yang mengapresiasi teman-teman yang berprestasi dari luar yang pulang ke Indonesia, itu komentar netizennya adalah, Mas gak usah kerja di Indonesia, di sana aja Mas, dan seterusnya. Pokoknya menyarankan bahwa jangan ke Indonesia, di Indonesia susah emang dengan kualitas sampean yang begitu. Termasuk adik saya yang juga di komentarnya kemarin netizen begitu. Saya kira narasi ini yang mungkin kalau dari sisi negara ini akan yaitu tadi mendorong WNI untuk bekerja di luar. Satu. Yang kedua adalah ya negara akan kehilangan orang-orang cerdas juga kalau sampai mereka-mereka yang pulang ke Indonesia itu mendapat komentar di dan seterusnya. Terus juga mencuat adalah Ricky Elson, mencuat kembali menjadi isu. Karena memang karena saya ngikuti Ricky Elson, memang nasibnya tragis ya. Ricky Elson pulang dari Jepang, dibawa oleh Dahlan Iskan, kemudian dipolitisasi mobil listriknya sampai gagal dan seterusnya, kemudian jadi tukang angkot di Tasik sana, di Tasikmalaya, di Ciheras, sampai rumahnya gede. Bahkan dia seorang penemu mobil listrik, tapi rumahnya gede pada waktu itu. Nah, mungkin narasi-narasi untuk bekerja di luar sepertinya sangat menguat di media sosial kalau saya lihat seperti itu, dengan muncul-munculnya fenomena-fenomena tadi. Nah,
yang saya temukan ketika komentar-komentar netizen itu yang unik adalah ada yang mengatakan pro, ada yang mengatakan tidak. Misalkan kalau memilih posisi pekerjaan, ada yang mengatakan oh kalau di Jepang jangan pilih posisi ini itu berat dan seterusnya. Nah kemudian iya karena media sosial kan semacam penggerak, salah satu unsur untuk menggerakkan massa ya. Ya bisa jadi tren kabur aja dulu ini jadi sangat serius gitu. Apalagi dengan keadaan yang sekarang, mungkin kalau teman-teman apakah sedang ngecek inflasi yang sudah merasakan atau belum inflasi yang terus. Kedua, mulai hilangnya kelas menengah, mulai tajamnya seperti itu, mulai sulitnya ekonomi sektor pertanian dan seterusnya. Nah mungkin warning apa ketika isu-isu ini akan menguat sampai mungkin kalau kita lihat groundnya adalah terbukanya keran migran salah satunya ke Arab. Nah apalagi dengan generasi Z, generasi Alpha itu ya makanannya adalah smartphone, makanya adalah media sosial. Dan tentunya yang asik-asik itu menjadi salah satu pilihan yang mungkin akan dikonsumsi. Nah mungkin juga ini juga melihat fenomena yang dikatakan oleh Mas Hanafi ya, karena ya generasi Z, generasi apa kan sangat akrab dengan media sosial. Mungkin salah satu yang dipingin yaitu kerja di sana, gajinya tinggi, bisa mancing neng Jepang dan seterusnya, wae gede pisan dan seterusnya ya. Gitu. Walaupun di sisi lain kalau salah satu mungkin referensi film migran yang saya pernah lihat adalah Minggu Pagi di Victoria Park ya, yang dari Sabrang itu. Ketika seorang perempuan yang habis paspornya dan apa namanya, ya untungnya di film itu diceritakan bahwa di sana ada yang mengkoordinasi para TKI. Jadi TKI ya sebut saja tokoh di situ adalah Mas Gandhi. Dia yang mencari TKI bermasalah yang termasuk paspornya habis, bahkan terjerumus pada pelacuran dan seterusnya di luar sana. Nah di situasi yang makin naiknya tren migran ini, mungkin warning apa sih yang harus kita miliki gitu? Jarak migran di Indonesia ini nggak baru ya, tren baru. Kalau Anda belajar migran, sebenarnya ini sebenarnya latar belakang yang background saya dulu itu belum saya riset migran ini, perempuan ini jauh lama saya itu pernah riset migran di Indonesia ya. Sebenarnya isunya adalah rural urban migration, jadi spektrumnya itu Indonesia. Jadi ada beberapa kota yang saya riset itu Medan, Samarinda, Makassar, sama Tangerang. Sekaligus menggambarkan model-model migran yang ada di 4 daerah itu. Karena kalau Anda belajar tentang sejarah migran itu nggak tiba-tiba sekarang tren-tren ini, bukan gitu. Bahkan ada migran yang terpola karena kebijakan politik itu atau kebijakan pemerintah. Zaman perkebunan, perkembangan perkebunan waktu itu masih Hindia Belanda ya, itu mereka dikirim supaya menjadi pekerja perkebunan, dan itu model-model migran yang saya riset di Medan. Ya, tadi macam-macam itu. Dia istilahnya adalah lifetime migran atau migran yang sudah menetap, bukan sudah punya generasi kedua, gitu. Nah, model-model Makassar itu juga lifetime migran, tapi campuran recent migran. Recent migran itu adalah biasanya pekerja migran yang pergi karena urusan pekerjaan, urusan terkini yang berkaitan dengan trennya.
Tetapi yang lifetime biasanya dikirim oleh pemerintah, baik ketika Hindia Belanda maupun setelah kemerdekaan. Kalau Anda paham ya, di Indonesia itu dulu ada kebijakan yang namanya transmigrasi gitu, untuk menyamakan untuk bisa menyeimbangkan jumlah penduduk, karena konsentrasi penduduk kan aglomerasinya ada di Jawa. Jadi kebijakan transmigrasi ini sebenarnya kalau secara teori itu teorinya kependudukan dasar ya, jadi supaya orang terjadi aglomerasi penduduk pada luas wilayahnya sangat luas, maka harus disebar-sebar gitu. Makanya kalau Anda belajar sejarah migran pasca kemerdekaan mulai tahun 45 sampai 70-an, 70-an sampai 80-an, biasanya pekerja migran ini yang dikirim dikasih jatah tanah 2 hektar gitu. Kalau di Kalimantan 1 hektar gitu. Nah, riset migran itu tidak dikirim pemerintah, tapi secara sadar pergi ke luar Jawa untuk mencari penghidupan. Misalnya karena di daerah Kalimantan mulai berkembang, potensi ekonomi tinggi, jadi mereka cari penghidupan secara mandiri, tidak melalui dorongan pemerintah. Maksud saya adalah, pertama adalah untuk mengcounter narasi bahwa migran itu adalah isu treno. Migrasi ini bukan isu yang berkaitan dengan tren, itu pola yang sudah terjadi sangat lama. Gitu. Baik melalui kebijakan pemerintah maupun pola-pola society in motion ya, bagaimana orang-orang ini bergerak gitu, baik secara ekonomi maupun secara kultural, karena mungkin isunya adalah sekolah dan macam-macam. Terus akhirnya nggak mau pulang gitu, beberapa temanku dari mana-mana itu menetap di Jogja banyak banget. Bukan masalah ekonomi pertimbangannya gitu, tapi masalah kultural gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tentang warning gitu. Karena ini sebenarnya bukan tren, tetapi kabur aja dulu itu adalah ekspresi, menurut saya, ekspresi pemberontakan atas apatisme atau kritik terhadap pemerintah atau kondisi politik saat ini, menurut saya ya gitu. Suatu kali di salah satu kelas saya itu membuka isu tentang ini di kelas pada mahasiswa saya ya. Diskusi nek menurutmu setuju ora kabur aja dulu, tahu nggak sampai selesai jam itu nggak selesai dah diskusi. Saya nggak sih kuliah boro-boro ya itu kabur aja dulu. Ini saya setuju ya sih nggak setuju gitu. Kalau saya nanti kita akan bahas tentang kabur aja dulu. Jadi kalau membahas tentang tren kabur aja dulu itu sebenarnya kaitannya bukan migrasi, tapi kaitannya adalah tentang apatisme, kemarahan terhadap kondisi politik. Lebih ke sana, orang-orang itu kayak lelah menjadi distrust terhadap institusi politik yang tidak berhasil menjaga kredibilitasnya, sehingga orang-orang itu kondisinya memberontak gitu ya istilahnya, karena lama direpresi orang-orang ini. Kondisinya kode di PHK, tapi keberhasilan kebijakannya 9,99. What the hell is it? Kondisi seperti apa ini gitu? Maksudnya sampai saat ini pemerintah itu menolak ya bahwa kondisi kita ini nggak baik-baik saja. Gitu. Kondisinya seperti itu, di mana orang-orang ini nggak pada marah ya. Gitu. Makanya ada narasi kabur aja dulu itu. Jadi sebenarnya konsep kabur aja dulu itu terbit dari urusan ini, dan menurut saya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kalau Anda belajar tentang ilmu kependudukan, Indonesia itu posisinya struktur kependudukan itu kita mayoritas itu ada di usia angkatan kerja. Yang artinya apa penjelasannya? Bahasa positifnya itu adalah bonus demografi gitu. Jadi bonus demografi itu bahasa positif ya, tetapi bahasa negatifnya adalah neraka demografi. Ini menjadi positif jika angkatan kerja ini berhasil ditangkap oleh pasar kerja gitu. Pasar kerjanya ada, bisa menyediakan lapangan kerja yang baik juga. Ini satu. Yang kedua, produk-produk dari angkatan kerja ini memang punya skill mumpuni dan punya daya juang yang baik gitu. Tapi dua-duanya ada nggak di Indonesia?
Gitu. Makanya pidatonya Pak Gibran itu akeh sing ngene daripada ngene. Argumentasi itu gampang banget dipatahkan gitu. Apapun optimisme yang kalian narasikan tentang Indonesia emas, kalau nggak dipersiapkan, bukannya emas tapi Indonesia jadi cemas gitu. Alih-alih bonus demografi adanya adalah neraka demografi karena angkatan kerjanya nggak berhasil diserap oleh pasar kerja. Akhirnya apa? Pengangguran, kok masuknya ke kemiskinan itu apa? Madorotnya wakil yang terus menyebabkan kemiskinan. Karena kemiskinan itu sendiri adalah dosa dari society secara umum ya. Jadi kalau kita ngomong itu isu kedua. Isu ketiga ini tentang opini saya kabur aja dulu ya. Kalau saya setelah 1 jam pertemuan ini mahasiswa setuju aja saya pada dasarnya awalnya saya itu memang mengadu domba mereka ya, karena itu tugas saya di kelas ya. Pokoknya mereka baru ngomong nang kelas ya, ini saat pertemuan itu habis cuma diskusi kabur aja dulu. Kalau saya pribadi kabur aja dulu itu nggak ada masalah nih. Kamu mau bekerja di Indonesia mau di luar negeri, bagi saya nggak ada masalah. Kalau saya ya ini opini saya, kalian boleh tak. Tapi masalahnya adalah persiapkan perangkat yang cukup dan modal yang cukup supaya kamu nggak menjadi orang yang desperate and powerless gitu. Artinya apa? Harus punya skill, harus punya legalitas, harus punya bargaining gitu supaya kamu jadi pekerja. Juga nggak orang yang kondisinya powerless terus asal gitu, kayak BEK itu. Dia tuh nggak tahu karena nggak punya pilihan, masa tua kok dia tetap kayak BEK gitu. Faktanya banyak orang kayak gitu, orang tua itu banyak banget nggak punya pilihan. Gitu. Jadi masalah saya, kamu mau bekerja di Indonesia di luar negeri itu nggak ada masalah bagi saya. Kalau kecemasanmu adalah Indonesia akan kehilangan, bagi saya bukan. Gitu. Nggak akan itu, kita itu banyak banget orangnya. Kalau kehilangan pun itu bagian dari refleksi Indonesia. Misal ya itu benar-benar terjadi, nanti akan menjadi refleksi Indonesia, tapi prediksi saya enggak. Kita nggak akan kehilangan orang-orang. Tak usah takut ya. Gitu. Bahwa kamu ini adalah hasil produk terbaik di masyarakatmu, harus bekerja di luar negeri, nanti masyarakat itu kehilangan saya. Tenang, masih ada orang lain gitu. Jadi bagi saya nggak ada masalah ya, kamu mau di Indonesia mau di luar negeri, yang penting kamu ini berdaya. Orang yang bisa mengemansipasi dirimu sendiri, apapun kondisinya dalam kondisi keadaan atau pilihan, bukan kondisi yang powerless atau nggak berdaya. Itu yang paling penting ya, kalau saya pribadi. Jadi nggak ada masalah mau kabur nggak kabur, masalahnya iso nggak kabur. Nah, ini masalahnya ini, loh. Karena poin 2 tadi neraka demografi. Karena demografi itu kompleks banget. Sebenarnya untuk mengcounter pidatonya Pak Wakil Presiden yang bonus demografi tadi, itu ya tanggapan saya. Ini Bu, sebenarnya nggak bisa kabur itu karena ada sebab Bu. Apa? Pertama, kalau bagi saya itu pandangannya kabur itu malah membebaskan para investor ataupun para orang-orang munafik seperti itu bakal merusak sumber daya alam kita. Itu semakin bebas dan liar. Apa misalnya? Misal, kalau kita yang memang sadar terhadap isu-isu semacam itu, dan misal dirempang dan lain-lain. Kalau orang-orang semacam kita itu hilang ataupun kok aja sampai hilang ya. Maksudnya kabur ke luar negeri, otomatis ini siapa nantinya? Enggak gitu loh, harus ada konteks ya. Yeah. Konteksnya orang rempang ya jom meninggal nanti tanahmu hilang. Nah, itu kalau di tanah air Bu maksudnya. Lora atau masuk hilang, udah hilang toh. Wong kamu masih BNI kok. Gitu. Kecuali kamu kayak rombong kamu nih itu ya. Kalau kalian suka dengan isu-isu, saya itu sebenarnya sebelum tertarik dengan ilmu yang akademik ya, saya tuh membaca sastra.
Gitu. Saya tuh sangat senang banget membaca sastra. Itu adalah sebenarnya apa namanya, kayak semacam tempat saya melarikan diri. Gitu. Karena dari kecil saya itu produk dari represi ya. Gitu. Tapi semoga ini represi positif gitu, karena saya tinggal kondisinya saya tuh kayak habis ini dunia, habis ini ngaji, habis ini sawit, habis ini kayak gak ada waktu gitu. Itu saya sering berbohong ketika sawit, jadi yang saya baca adalah novel gitu. Tapi saya tidak membaca kitab kuning, tapi saya membaca novel gitu. Itu makanya saya cerita kisah saya. Sebenarnya ini footnote ya, nggak ada hubungannya, tapi yang mau saya ceritakan adalah novelnya karya Romo Mangun yang berjudul Burung-Burung Rantau. Romo Mangun itu sebenarnya menggambarkan tentang, ini diskusinya jadi panjang banget ya, Cak. Karena jadi Romo Mangun di Burung-Burung Rantau, Burung-Burung Manyar itu salah satu sastrawan yang apa namanya punya semangat emporium ya. Emporium itu adalah sebuah ide di mana semua anak ini adalah berada di bumi manusia. Ngerti maksud saya? Bahwa negara ini, negara dunia ini, itu harusnya nggak tersekat secara politik, gitu. Karena semuanya ini adalah bumi manusia. Tapi ya maksud saya, dan itu termasuk kritik terhadap perbedaan negara sehingga menimbulkan ketimpangan karena adanya negara-negara ini. Kalau Anda belajar tentang negara ya, Kak, negara baru terus banyak setelah waktunya kedua. Negara bangsa itu terus lintas. Gitu. Kalau Anda belajar tentang itu panjang menang ya, Kak. Itu kalau kembali lagi ke sini ya tentang apa namanya produk apa namanya pemahaman tentang emporium itu, tentang bumi manusia. Kalian boleh setuju atau nggak setuju gitu. Tapi kalau kalian tertarik dengan kesini, silakan dibaca karyanya Romo Mangun ya. Angkatan kalian mungkin nggak terlalu populer, tapi saya kenalkan karya dia itu bagus-bagus ya. Terutama yang ada judul Burung-Burung Rantau dan Burung-Burung Manyar. Itu salah satu karya favorit saya. Karya lain banyak banget yang bagus-bagus juga. Gitu. Nah, yang mau saya ceritakan di sini karena tadi temanmu ngomong bahwa kalau nanti pergi, tempat kita diambil. Kata siapa? Kalau kamu yang pergi nggak ada yang ngambil. Kecuali kasusnya adalah orang Rempang itu ya. Atau kasusnya adalah orang Palestina yang disuruh ngungsi ke Indonesia. Lah, yang punya kan ini ya. Gitu. Begitu statement presiden loh, Cak. Iya kok. Kan kamu suara lagi. Jadi apa jadi jantung goblok seperti saking kadang-kadang yang pada titik tertentu. Aku merasa pernyataan presiden itu kadang-kadang NGASMUI secara terbuka diomongkan di ruang publik, dia itu pede banget bahwa rakyat itu nggak fokus begitu, ngerti ya maksud saya? Bahwa kezaliman dia itu punya mentalitas bahwa oh ya gitu nggak apa-apa, tenang aja, saking mereka itu insensitif ya. Gitu. Padahal kalau kita diajari tentang retorika publik, itu hati-hati ya nek pidato publik sekarang itu kayak pejabat itu nggak peduli ya kayak gitu, nggak? Gitu. Kayak pernyataan Bahlil ketika apa namanya kabur aja dulu, katanya nggak nasionalis, tapi pemerintah nggak menyediakan lapangan kerja untuk coba nasionalis dia. Dan nang ini Pak Ulf metu melarat, wow, nggak iso duit kehidupan. Mau perles. Jadi menurut saya perdebatannya bukan itu, nanti diambil tanah nggak segitunya kali. Kalau kamu konteksnya jelas enggak, tapi mungkin untuk wilayah-wilayah yang konflik, wilayah-wilayah yang memang punya isu perebutan kekuasaan itu memang nggak bisa disamaratakan. Tetapi mostly saya kira nggak ada masalah dengan kabur dari Indonesia ya. Gitu. Masalahnya bisa nggak kamu kabur itu? Bisa itu tidak bukan nggak mau ya, tapi nggak mampu secara skill, nggak mampu secara kompetensi dan daya saing, ini yang paling penting kita. Gitu. Jadi mungkin kabur aja dulu ini juga perlu persiapan. Kabur ini loh perlu sanggup ya, orang sanggup duit tapi sanggup SDM ini loh, menurut supaya kalian ini bisa bersaing di pasar kerja internasional, menurut salah satunya. Jadi nggak masalah kalau saya tuh tipikal yang bumi manusia ya. Dimanapun tempatmu, rumahmu Indonesia, wah. Kalau saya ya karena rumah itu yang memberikan ingatan kita tentang kehidupan gitu. Kalau saya ya,
nggak ada masalah gitu. Dan kalian akan ngerasa dari sisi dari sisi karya sastra itu kalau Anda baca tulisannya Romo Mangun yang berulang. Jadi jangan takut. Kalau konteksnya kamu, saya kira nggak ada masalah. Kecuali anak-anak rempang dan sebagainya atau orang-orang Gaza gitu. Itu statement dari pemimpin negara ya, sangat kacau lah. Nggak, masih ada pertanyaan nggak? Nggih, terus Nggak, kalau masih, ya silakan bertanya. Kamu nggak, ya itu aja, saya simpel aja. Silakan. monggo mungkin dari itu Mas Ojol mungkin. Mas Ojol